Phoenix Dance Radio Station balik lagi di Racing Phoenix. Nah, kalau tadi kan kita bertiga, ada Doi, Alfi dan juga Rani udah bilang, ada tamu spesial di jam 8 sampai ke 9, bener banget karena yang spesial ini adalah tamu-tamu aku yang kembali hadir tentu saja bersama Pegadaian. Ada Ibu Nilo Yuli Wulan Artini, sekali lagi adalah Bu Yuli Wulan Artini, biasa aku manggilnya adalah Bulan. Ini branch manager Pegadaian cabang Hardis. Selamat pagi. Pagi Kak Doi, pagi Venus. Ketemu lagi kita ya. Betul banget. Tapi hari ini didampingi sama Indah Marcella sebagai marketing officer. Hai Indah, apa kabar? Pagi, baik. Sehat ya, aku sehat. ganggu dulu pagi-pagi boleh gak sih? Oke, gak apa-apa. Biasa kerja di kantor, tapi hari ini adalah kita kerja di Phoenix. Iya. Boleh ya? Boleh. Oke, mudah-mudahan yang lagi OTW kantor juga dengerin obrolan ini. Karena kenapa? Ini menjadi sangat penting sekali. Karena apa yang kita bahas ini kayaknya relate sama orang-orang yang udah kerja dan punya penghasilan. Betul banget. Benar dong? Bagaimana kita bisa memaksimalkan usaha dengan menggadaikan emas atau mungkin akan menambah jumlah emasnya. Betul Setuju ya banget. Bulan ya? Setuju. Ibu masih ingat janji saya kalau saya ingin terus menambah emas saya? Iya dong, dari 1 kilo jadi 10 kilo kan? Nah itu dia, tapi nanti akan bertambah terus. Tapi sebenarnya pertanyaan simpel, kenapa sih kalau kita menggadaikan sesuatu atau gadainya itu harus di Pegadaian Bulan? Oke. Pegadaian itu kita sudah berdiri 121 tahun. Oke. Sudah kompetensi sudah lumayan ya, Betul. sudah baik banget. Kemudian untuk Gade sendiri kita ada 4.000 outlet Pegadaian. Oh oke. Plus 264 outlet senyum yang kemarin kita jelaskan. Betul. Ada juga ribuan agen Pegadaian. Oke, banyak Seperti ya berarti banyak ya? banget. Oke. Kemudian nasabah yang menerima pinjaman dalam bentuk uang tunai itu bisa, dalam bentuk transfer ke rekening banknya juga bisa. Kemudian jangka waktunya juga maksimalnya 120 hari dan dapat diperpanjang. Oke. Itu sampai unlimited. Wow, luar biasa Dengan ya. cara membayar sewa modal aja. nanti. Oke, tapi kalau selanjutnya ada apa lagi? Tidak perlu buka rekening bank Kak Doi. Oh oke. Jadi kemudian prosedurnya pengajuannya sangat mudah. Nanti akan kita jelaskan kembali Betul. gimana sih caranya untuk proses Gade gitu ya, untuk yang bagi yang baru. Kemudian pelunasannya bisa setiap saat. Oke. Tidak kena penalti. Dan satu lagi pinjamannya mulai 50.000 Kak Doi Dari 50.000 oke. sampai dengan 500 juta. Oke. Atau bahkan lebih jika memang punya barangnya asetnya lebih ya. Oh, itu asetnya bisa. banyak. Iya benar, bisa banget. Dan barang jaminannya aman, diasuransikan dan ada grace period. Jadi Grace period itu ada apa, Bu? ketika jatuh tempo sampai dengan tanggal lelang itu free bunga. Oh gitu. Iya. Aku baru tahu loh. Jadi kalau misal punya emas, pengen gadai emas, langsung adalah di Pegadaian. Betul Karena banget. kelebihan-kelebihan tadi mungkin aku sedikit remind lagi ya. Ada lebih dari 4.000 outlet tentu Betul. saja. Terus jangka waktu pinjamannya juga maksimal 120 hari. Terus dari pinjaman 50.000 sampai dengan 500 juta bisa dilakukan. Bisa. Tergantung nanti berarti nilai aset kita ya. Betul banget. Terus di samping itu juga prosedur pengajuannya juga sangat gampang sekali. Pelunasannya bisa dilakukan setiap saat. Jadi kalau memang sudah ternyata punya uang, dilunasi Lunasi saja. aja. Jadi nggak Simple. kena penalti. Oke, nggak kena penalti itu yang bagus. Biasanya kadang kalau rumah pun kalau misalnya kita lunasin di awal kan kena penalti kan. Iya betul. Justru di sini enggak ya. Di situ Wah, enggak. luar biasa. Tapi kenapa barang itu digadaikan, tidak dijual saja? Kalau teman-teman Pegadaian pasti punya alasan kenapa sih? Kan kadang kata orang, udah jual aja deh biar cepat gitu. Tapi ada berapa? Udah gadai aja di Pegadaian gitu. Iya, benar. Kalau kita jual, udah hilang barang kita Kak Doi. Oh, iya, Siapa iya. tahu dari kenang-kenang. Contoh, Kak Doi dapat warisan nih emas. Betul, ibu saya ngasih cincin ada, kalung ada. Itu kalau Kak Doi jual, ya udah beres, Kak Doi udah dapat uangnya. Benar. Tapi hilang kenang-kenangannya. Oh, Memorinya hilang Kak Doi. oke. Itu yang pertama. Yang kedua, harga emasnya kan akan selalu naik. Betul. Ya. Ketika Kak Doi gadaikan, emasnya itu yang akan nantinya membayar bunganya. Karena kenaikan harga emas tadi Kak Doi. Oh, I see. Ya. Kemudian pastinya kita tidak boleh kehilangan kenangan tadi dan Benar. kita harus pintar ngelola aset kita. Jangan Setuju. sampai aset yang kita punya, yang kita kumpulin, yang mungkin warisan yang kita nggak tahu, yang ngasih warisan itu seberapa susahnya nyari, Betul. menyiapkan aset tersebut, jadi hilang seperti Oke. itu. Kadang kan ada benda-benda bersejarah misalkan ya emas tadi atau juga Bener. warisan yang lain kayak Betul. oh ini dikasih sama almarhum misalkan atau Betul. juga sama saudara sebagai gaji pertama. Aku aja kayak masih nyimpen loh. Gaji Iya. pertama aku beliin emas kan masih disimpan sama ibu. Itu mau dijual juga nggak bakal dikasih. Iya. Bu kayak butuh biaya kuliah waktu itu segala macam. Oh jangan dulu deh. Iya. Coba cari yang lain. Oh. Betul, mending digadekan dulu. Bener, Ketika bener, kita bener, ada dana, kita akan selesaikan.
ya udah kembali lagi barangnya. Oke, dan Kita pegadaian sekolah. adalah solusinya. Betul banget. Itu yang paling penting ya. Tapi ketika kita ingin menggadaikan sesuatu, apa yang harus dilengkapi? Ada nggak kelengkapan-kelengkapan yang mungkin standarnya banget yang harus Kalau dilengkapi? untuk kelengkapannya itu gampang banget sih di pegadaiannya. Itu syaratnya cuma bawa KTP, fotokopi KTP, terus menyerahkan barang jaminannya, entah itu emasnya, barang elektroniknya, apapun itu. Terus nasabah cuma nanda tangin surat bukti gadai. Oke. Iya, mudah Jadi kok. ketika aku datang ke outlet, aku tinggal siapkan adalah fotokopi KTP. KTP. Itu berapa lembar? 100 lembar atau 50? Satu lembar aja. Cukup Gak usah satu lembar fotokopi aja, juga nggak gak ada usah. KTP-nya Iya. aja di bawah, nanti kita fotokopikan di kantor. Oh, dibantu di kantor. Iya. Oke, terus barang jaminannya misalkan aku emas tadi 1 kilo itu. Terus juga adalah kita akan menandatangani SBG tadi, surat bukti gadai. Surat bukti gadai. Oh, jadi ada tanda buktinya. Iya. Jadi nggak langsung kucluk-kucluk datang nggak ada tanda buktinya nanti Nggak besok-besok dong, ya. harus buat tanda buktinya dong. Karena memang ada ya. Iya. Tapi kalau prosesnya mungkin boleh diceritain ketika aku sebagai customer baru atau nasabah baru seperti apa sih prosesnya? Kalau prosesnya yang pertama, otomatis kita harus bawa KTP dong, identitas Yang tadi. dulu ya. Oke. Nah, nanti baru datang pegadaian tuh ada tuh nanti di depan kantor kita ada yang ngasihin SBG-nya buat diisi nama, nomor telepon, alamat, nama ibu kandung. Karena kita harus ada validasi. Validasi. Ya. Oke, terus yang kedua, konfirmasi nih barang apa aja yang dibawa, entah emasnya, entah barang elektroniknya. Nanti ambil nomor antrian, serahin barang ke penaksirnya langsung. Oh, Iya. Jadi nanti oke. kalau sudah ditaksir, diinfoin nih harga jaminan tersebut, berapa dapatnya kita diinfoin nanti. Oke, jadi Iya. biar fair jadi sama-sama melihat di situ. Iya, kita Betul. langsung lihat. Oke, karena sebenarnya kalau ngomongin tentang gade kan bukan hanya emas ya. Iya, Kita di betul segmen sebelum-sebelumnya udah sempat bahas, Benar. tapi hari ini memang fokus kita ngebahas tentang emas Emas, sendiri. iya. Oke, baiklah. Jadi jangan lupa kalau teman-teman sekali lagi merasa butuh menggadaikan dengan alasan tadi seperti Bu Wulan bilang adalah aduh kayaknya ini barang warisan atau bersejarah banget, momennya yang nggak mau dilupain, mungkin digadai dulu, bukan jual solusinya. Bukan. Dan salah satu solusi yang diberikan adalah pegadaian sebagai tempat di mana kamu bisa menggadaikan barang kamu dengan persyaratan-persyaratan yang dibilang Kak Indah tadi adalah simpel banget. Lo tinggal bawa KTP, nanti ikutin prosedur, udah nanti tanda tangan surat bukti gadai tadi. Iya, betul. Iya. Sederhana sekali ternyata. Iya dong. Kan pegadaian Nggak mengatasi sampai 15 menit masalah. udah cair Kak Doy. Nggak sampai 15 menit udah Benar. cair. Mengatasi semua Masalah. baik. Tampaknya sih teman-teman tidak ada masalah ya kalau penjelasannya sangat detail seperti yang dijelaskan Kak Indah dan juga Kak Wulan. Jadi pagi hari ini kalau misalkan kamu sudah mulai ada bayangan atau sempat dengerin Doi dan juga Kak Wulan dan juga Kak Indah, dengerin sampai akhir segmen karena bahasan ini masih sangat penting. Kita break dulu, nanti kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Masih di live talk show bersama Pegadaian, masih ada Kak Wulan dan juga Kak Indah pagi hari ini. Buat Viners yang baru dengerin, kita ngobrolin ini sesuatu yang penting ya. Bagaimana sebenarnya mencari sebuah solusi ketika kamu memang lagi butuh uang salah satunya. Nah, Kak Wulan tadi kita ngomongin tentang pegadaian gadai emas ya. Iya. Terus juga Kak Indah sempat bilang sebenarnya prosesnya itu gampang banget loh. Lo tinggal siapin KTP doang, nanti ikutin prosedurnya, terus tanda tangan surat gadainya. Nah, tapi yang menjadi penasaran adalah aku cuman kepo aja sih sebagai seorang penyiar. Rata-rata atau overall mungkin orang-orang itu biasa melakukan gadai emas itu karena alasan apa aja sih? Itu kalau yang gede emas biasanya memang butuh dana Kak. Butuh dana, oke. Untuk biaya pendidikannya, ternyata ya untuk konsumtifnya. Dan yang paling sering saat ini terjadi pada saat pandemi ini adalah untuk modal usahanya. Oh, buka usaha. Betul banget Kak Doi. Karena memang untuk pebisnis ini kan lebih lebih gampang. Mereka tidak perlu ribet dan kadang-kadang mereka mendapatkan dana penghasilannya Benar. mendadak ya. Ya, Itu bisa dia langsung lunasi tanpa kena penalti. Betul banget. Oh, itu keuntungannya. Iya, Baik, jadi baik. memang di kami tidak hanya orang yang butuh uang, terus nggak punya uang, malah yang nasabah pegadaian itu adalah nasabah-nasabah orang kaya Kak Doi. Iya sih sebenarnya Karena mereka punya pinter. emas. Iya, emas Iya. dan pintar mengatur keuangannya. Betul banget. Oh. Jadi daripada mereka kehilangan asetnya, Ya. mereka Gadai dulu. mereka Oke. kelola dulu aset Oke. yang mereka punya. Baik. Seperti itu. Tapi biasa kalau ngomongin tentang jangka waktu kita menggadaikan sesuatu itu jangka waktunya berapa lama biasanya? Kalau untuk jangka waktunya, ini jadi pertanyaan banget ya untuk Iya semua dong. orang yang baru-baru gade. Untuk jangka waktunya itu sendiri 4 bulan. 4 bulan, oke. Iya, 4 bulan itu dapat dicicil dan dilunasin kapan aja. Nggak kena penalti kayak Iya, tadi, nggak oke. nggak ada penalti di Oke. pegadaian. Dan itu nggak ada. unlimited Kak Doi. Bisa Iya, benar diperpanjang lagi 4 bulan selanjutnya. Oh, oke. Terus ada tambahan mungkin? Kalau misalkan selama 4 bulan itu yang kayak tadi Mbak Ulan bilang, selama 4 bulan
dapat diperpanjang lagi. Contoh nih kalau misalkan 4 bulan nih, ada yang misalkan masih belum ada dana cukup, bisa bayar bunga dulu. Jadi nanti perpanjang lagi temponya lagi 4 bulan gitu. Bayar sewa modal lagi kayak gitu. Dan itu bisa dilakukan sesuai dengan perjanjian kita sama teman-teman dari Pegadaian. Oke. Jadi kalau misalnya ternyata 4 bulan dari prediksi awal belum juga nutup, mungkin nanti kamu akan perpanjang lagi tambah 4 bulan lagi. Iya, ditambah lagi. Nanti ketika Kak Doi misalnya 4 bulan sudah jatuh tempo, Kak Doi bisa bayar perpanjang sewa modalnya dulu. Sewa modalnya dulu loh. Awalnya berarti bukan. Oke. Iya, sewa modalnya dulu diperpanjang kembali 4 bulan. Makanya sebenarnya jatuh tempo itu unlimited ketika kita sudah melakukan pembayaran. Benar. Jadi akan lebih simpel ya. Secara proses dia lebih simpel juga ataukah aku harus memproses dari awal lagi? Enggak perlu. Tinggal lakukan pembayaran bunga saja langsung. Karena udah ibaratnya udah kenal nih, barangnya udah ada di sini nih. Aku boleh cerita sedikit. Boleh. Aku punya nasabah yang itu tahun 97 dia gadekan barang tersebut. Oke. Senilai 500.000, 2 cincin kawinnya dia. Oke. Karena pasangan sudah almarhum, dia taruh di Cincin Pegadaian di situ, dari tahun 97 ya. 97. Itu harganya 540.000. Mereka dapat uang pinjaman. Sekarang Kak Doi, pinjamannya hampir 7 juta, 8 juta. Masih sampai sekarang dia tidak pernah lunasi, dia selalu perpanjang. Dia ketika harga emas naik, dia tinggal tambah dananya, kemudian dia pakai lagi untuk modal usaha. Di upgrade ya. Betul banget. Tambah pinjaman jadinya. Karena harga emasnya naik. Ini sih gila banget, kayaknya harus dimanfaatkan deh. Maksudnya kita kan harus zaman sekarang harus cerdas ngatur keuangan ya. Jadi kalau misal gaji oke lah kita dapat gaji pokok, tapi kalau dihabisin langsung kayaknya bahaya juga kalau nggak ada persiapan. Tapi kalau ternyata lewat cicilan tadi masih sangat bisa kita pergunakan, kenapa tidak kan gitu ya? Wow, luar biasa. Tapi kalau ngomongin tentang suku bunga kan ketika kita minjam segala macam itu berapa persen kalau di Pegadaian? Kalau di Pegadaian itu bilangnya bukan bunga ya, sewa modal tadi. Oh, sewa modal tadi. Jadi kalau untuk sewa modal sendiri yang diberikan itu mulai dari 0,75% per 15 harinya. Per 15 hari. Iya, dan itu bunganya menurun. Oke, kirain meningkat. Ternyata menurun loh. Menurun dong. Jadi kalau ada cicil pokoknya itu turun lagi ya bunganya, mengikuti pinjaman pada saat hari itu juga. Oke, baik. Tapi kalau misalkan adalah cerita dari bulan tadi, ternyata ada barang-barang yang memang dia masih melanjutkan untuk sewanya. It's okay. Tapi ada yang akhirnya nggak bisa lunasin, akhirnya kayak dibiarin aja barangnya. Kan nanti barang-barang ini akan dilelang. Aku kan sering lihat tuh kadang ada lelang dari Pegadaian. Itu seperti apa mekanismenya atau kapan waktunya barang itu akan dilelang? Barang-barang itu akan dilelang jika nasabah tidak ada confirm atau datang pada saat jatuh tempo. Jadi pada saat jatuh tempo nih kita udah kasih waktu tenggang pada saat tanggal lelang, nasabah nggak bisa dihubungin, mau nggak mau barangnya kita lelang. Dan itu sudah ada persetujuannya dan ketentuannya di surat gadainya. Di form gadainya sudah ada ketentuannya. Tapi pada intinya teman-teman Pegadaian akan selalu mengingatkan dan reminder udah jatuh tempo loh. Jatuh tempo, kemudian dari jatuh tempo ada grace period ke tanggal lelang, tadi kalau sudah informasikan gitu ya. 30 hari kita harus proses jual. Oke, jadi kalau misal update data, kayaknya harus diupdate ke Pegadaian juga ya. Bener. Siapa tahu tukar lagi ganti nomor handphone, email segala macam. Berarti tetap dikonfirmasi teman-teman. Jadi tidak ada barang tanpa konfirmasi yang langsung dilelang. Itu yang harus diingat juga ya. Betul banget. Nah, tadi kalau misalkan ngomongin tentang barang-barang, kan saya penasaran bagaimana Bulan bisa tahu barang saya 1 kilo. Terus emang sih kita ngukur, ada tim khusus nggak sih dari teman-teman di Pegadaian yang memang tugasnya mengukur itu? Kadang perhiasan kan susah ya Bu ya? Iya. Itu gimana ngukur? Itu kita ada tim kita namanya penaksir ya, yang memang benar-benar disekolahkan, dididik untuk menjadi kompeten di bidang menaksir. Nggak hanya perhiasan, ada juga elektronik dan gede saham Kak Doi. Gitu. Kalau perhiasan memang ada prosedur-prosedurnya lengkap gitu dari uji fisik dengan uji berat jenis seperti itu. Oke, jadi bukan Indah selaku marketing officer yang tiba-tiba juga merangkap sebagai gitu. Mereka dididik dulu. Oke, memang ada sertifikasinya. Oke, mudah-mudahan tim didik atau tim sertifikasinya lagi dengerin karena saya tahu juga tadi teman-teman di Pegadaian lagi dengerin kita ngobrol ya. Nah, balik lagi kalau ngomongin tentang keunggulan Gadai di Pegadaian. Ini biar tahu nih teman-teman, kan tadi kita ngebahas tentang prosesnya begitu cepat. Ini keunggulannya kita boleh remind lagi nggak sih, Bulan? Kak Doi, kita kan sebenarnya sudah memiliki aset nih ya, yang sudah punya emas yang mungkin tidak tahu harus bagaimana diapain sih emasnya betul. Gitu lagi butuh dana, butuh modal. Itu bisa banget dikelola asetnya dengan
membuat rencana permodalan Oke. mungkin ya untuk usahanya atau untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak. Betul. Nah, itu bisa kita gadekan dulu di Untuk Pegadaian. menjadi modal tadi. Ya. Oke. Yang kedua, ini bagus banget untuk pebisnis, Kak Doi. Mhm. Rata-rata memang nasabah kita yang pebisnis ini terkadang butuh dananya cepet banget. Betul. Untuk bayar misalnya ke vendor, ke klien. kayak gitu ya. Oke. Dan itu bisa banget dilunasi dipercepat tanpa kena penalti. Oh. Ketika mereka sudah dananya masuk, mereka akan lunasi. Gitu. Wih, Tidak akan kena penalti. Benar. Dan tidak ribet, Kak Doi. Kadang-kadang 15 menit, nggak nyampe 15 menit sudah bisa proses cair. Ini berarti teman-teman IO atau WO butuh nih kayaknya. Biasa kan proyeknya Itu yang kadang banyak, itu yang banyak yang oh ngisi gitu. aku. Oh, karena biasanya vendor itu nggak mau tahu. Oh kalau belum dibayar sama klien, bayar sama kita aja dulu, beresin Iya, gitu. betul. Dan begitu mereka dapat uang kan bisa dilunasi Bisa langsung. dilunasi dipercepat. Oh, ini sebuah solusi loh. Bahkan kami Pak Kadoy di bulan ini gitu ya sampai dengan Desember kita ada diskon untuk sewa modalnya. Diskon artinya gimana bulan? Ada diskonnya, ada promonya. Oh. Iya, sampai dengan Desember bahkan Kadoy yang misalnya nih yang gadeannya di atas 100 juta gitu. Itu bisa ada fleksibilitas sewa modalnya. Keuntungannya adalah Misalnya nih Kak Doi, saya butuh, saya mau gede nih 200 juta. Kak Doi bisa negosiasi bunganya sama kita. oh gitu. Tapi kita sudah punya standarnya. Ya, Jadi ya. untuk pebisnis nih terutama. Tapi kalau misal teman-teman masih bingung kayak oh tadi kok ada keuntungan ada kelebihan, boleh datang ke outlet dong, tanya lebih Boleh detail. dong, Itu nanti yang ke lebih outlet penting kita. kan. Iya. Betul. Mending datang aja ke outlet supaya dapat penjelasan lebih detail. Karena kalau misal by WhatsApp atau by Instagram doang kan nggak cukup ya takutnya ya. Oke, ini segmen-segmen terakhir dari Indah, ada yang ingin disampaikan lagi? Dari Indah itu aja sih, jadi nggak perlu khawatir lagi, jangan takut untuk ke Pegadaian gitu. Datang aja ke Pegadaian, infoin mau tanya-tanya nih kalau belum yakin gitu, buat gade tanya aja dulu sewa modalnya berapa, Oke. jangka waktunya berapa gitu. Tapi Nanti kita sebenarnya- pasti bakal infoin kok. Tapi sebenarnya boleh nggak tanya-tanya dulu belum bawa barangnya? Boleh, nggak apa-apa, nggak Boleh. masalah. Kirain kayak langsung digas, langsung diserbu sama teman-teman Nggak di kantor. dong. Mau ngapain Pak? Ini, ntar gitu. Tidak ada anarkis gitu itu. Oh, iya. Bisa aja Kirain. kalau yang belum punya aset mau kumpulin aset mau beli emas boleh lah. Oh. Kan lagi ada promo Kak Doi. Iya sih, itu yang dimanfaatkan ya. Betul. Oke, dari bulan apa lagi yang disampaikan Bu? Kalau saya sih Kak Doi, terkadang kita punya emas yang punya kenangannya. Ada memori, ada momen yang nggak bisa kita lupakan gitu ya. Tapi di saat kita mendesak butuh dana, jangan jadikan korban aset tadi. Dengan dijual kan hilang begitu aja. Setuju. Jadi titipkan kepada Pegadaian dan kami akan menjaganya. Jadi nasabah tidak akan perlu kehilangan momen tersebut, Oh. kenangan tersebut. Oke, luar biasa sekali. biasa. Karena keuntungan kalau kita menggadaikan di Pegadaian adalah banyak. Mungkin di-remind sekali lagi, ternyata waktu saya masih ada, boleh di-remind lagi keuntungan-keuntungan kalau kita gadai emas di Pegadaian. Yang Boleh pertama ya, Bu, ya? ada, ya boleh dong. Pertama gampang banget, cukup dengan KTP dan bawa asetnya tadi, Betul. emasnya, itu bisa langsung proses pencairannya bisa langsung cash ataupun transfer. Kemudian ada grace period yang dari jatuh tempo sama tanggal lelang itu tidak kena bunga sama sekali. Oke. Kemudian pastinya momen ya, kita tidak kehilangan momen tadi gitu Betul. ya. Kemudian barang yang bisa digadaikan itu dari emas, permata ya, dari berlian misalnya gitu, kendaraan bermotor, elektronik, barang gudang, saham, bahkan bisa Kak Doi, dan tabungan emas. Oke, itu yang bisa dimaksimalkan dan juga dimanfaatkan. Betul Apalagi banget. masih ada promo. Betul banget. Boleh promonya apa, Bu? Promonya banyak. Nanti dimulai 4 November sampai dengan 31 Desember kita ada subsidi sewa modal untuk yang transaksi gade. Oke. Gitu. Yang kedua, untuk yang nggak punya aset tapi ingin punya aset. Yang nggak punya Yang aset nggak- tapi belum pengen punya aset, oke. emas, tapi belum punya emasnya, Ya. boleh beli lelangan yang kita selalu sediakan di kantor. Oke. Kemudian bisa juga beli emas batangan, gitu ada promonya, Oke. ada diskonnya di atas Wow. 10 gram gitu Oke, ya, oke, oke. 40.000 per Serius? gram. Serius. Oh, Jadi yang 10 gram misalnya, berarti kalau ambil 18 bulan 400.000 diskonnya, oke, seperti oke. itu. Jadi tambah aset sekarang. Hati-hati Kak Doi, sekarang lagi ngetren resesi, Benar, benar. resesi Itu banyak gitu banget di ya. telinga saya. Mau resesi, mau Apa resesi. sih resesi? Iya. Tapi yang parah adalah stagnasi namanya. Apa tuh, Ketika Bu? memang tidak bisa ngapa-ngapain, harga barang meningkat tapi nggak ada yang belanja. Oh, itu juga susah Yang tuh. untung adalah yang punya aset emas. Oh, Karena kita pernah ngalami tahun 97 ya Kak Doi. Benar, 97 kemudian 2020 kemarin. Yang mereka tidak bisa properti yang jatuhan, Anjlok. banget, susah jualnya, bukan Betul. anjlok ya, susah banget jualnya. Banyak yang akhirnya yang punya aset emas ini
bisa bergerak sedikit lah. Betul. Seperti itu. Jadi bisa bernafas lebih lega Benar, dibandingkan aset-aset yang lain. Betul banget, karena kan Oke. liquid banget Kak Doi. Emas Iya. itu gampang banget dicairkan. Ya, Seperti setuju. Terus promo-promo lain lagi masih ada nggak Bu? Atau misalnya nanti kalau misalnya pengen lihat promo kita bisa lihat di sosmed mana? Bisa dong di Pegadaian Kanwil 7 Denpasar, di Instagramnya atau di Sahabat Pegadaian. Oke, Itu ada promo-promo menarik di sana. lengkap ya. Lengkap. Cukup hari ini, ada lagi yang ingin ditambahkan? Cukup. Cukup. Cukup? Cukup. Saya Mudah-mudahan. menunggu Viners untuk datang ke Pegadaian. Nah, itu dia. Boleh ya sekali lagi Viners, tadi penjelasan sangat santai, sangat gampang untuk dicerna, sudah dijelaskan oleh Bu Wulan dan juga Kak Indah, dan mudah-mudahan sekali lagi kamu punya gambaran bahwa setiap masalah itu ada solusinya. Betul banget. Dan Kak Doi. Pegadaian adalah solusinya. Solusinya. Setuju Ada ya? satu lagi Kak Doi, Boleh, aku boleh. sampai lupa menginformasikan. Kami di area Denpasar ini ada 2 cabang yang buka sampai malam. Oke. Dari cabang Haris Jalan Raya Sesetan nomor 189 pas depan Ramaya Sesetan kantor kita itu buka sampai jam 6 sore. Oke. Kemudian di cabang Denpasar Jalan Tamrin yang mungkin lagi hits banget Oh, Tamrin. ikonnya Iya, Pegadaian ya dari Iya, dulu ya. iya. Itu juga buka sampai jam 7 malam. Oke, jadi sangat-sangat bisa kalau pulang kerja jam 4 Betul masih banget. bisa mampir. Masih bisa mampir. Oke, terima kasih loh Bu Wulan informasinya. Jadi sekali lagi Viners, gadainya kenapa di Pegadaian? Karena tadi memang kelebihan-kelebihan yang sempat Doi bilang atau sempat dibahas juga. Ada lebih dari 4.000 outlet Pegadaian dan juga aplikasi Pegadaian digital. Ingat ya, yang sudah megang handphone jangan lupa bisa di-download di App Store dan juga di Play Store aplikasi Pegadaian digital. Terus juga kita sebagai nasabah nanti menerima pinjaman dalam bentuk tunai atau transfer ke rekening bank. Tuh, jadi aman kan? Di samping itu juga adalah jangka waktu pinjaman yang maksimal 120 hari dan bisa diperpanjang dengan cara membayar sewa modal atau mengangsur sebagian uang pinjaman. Di samping itu juga tidak perlu membuka rekening bank dengan perhitungan sewa modal. Prosedurnya sangat mudah sekali. Pelunasan bisa dilakukan setiap saat. Pinjaman mulai dari 50.000 sampai dengan 500 juta. Barang jaminan aman dan diasuransikan serta grace period ya. Jadi mudah-mudahan obrolan pagi hari ini bermanfaat. Sekali lagi Aduh, hafal ya. terima kasih banyak hafal karena sudah di briefing karena memang adalah pelanggan tentu saja. Jadi memang solusi keuangan saya adalah Pegadaian. Terima kasih Pegadaian. Terima kasih juga teman-teman di kantor Pegadaian yang lagi tune in pagi hari ini dan mudah-mudahan next kita bisa ngobrol lagi dengan topik-topik atau obrolan yang berbeda dan promo-promo yang bisa kamu cek di Instagram Pegadaian atau Sahabat Pegadaian ya. Di Pegadaian Kanwil Denpasar atau Sahabat Pegadaian. Silakan di-follow, ikutin. Kadang mereka juga ada tipsnya, infonya dan segala macamnya. Dodio Sandra pamit.